Halo, sahabat SRC. Selamat siang. Selamat siang. Udah ini istirahat toko, kebetulan dari libur tanggal merah. Nah, kita sempatkan bikin video. Kemarin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, baik dari Facebook maupun dari YouTube, tentang seputar SRC. Jadi untuk video kali ini kita akan ngobrol masalah sejarahnya toko kami, gimana, kenapa aja yang ditanyakan teman-teman, akan coba kita jawab satu-satu. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sony Sono. Saya biasanya bantu-bantu di toko, tapi juga buka usaha lain di sebelahnya. Ini istri saya. Ya, saya istrinya Pak Sony. Saya di sini tugas mengelola toko ini. Oke. Oke, coba pertanyaannya apa? Ada yang tanya nih, kapan sih mulai usahanya? Toko ini sebenarnya sudah lama, sudah 35 tahun yang lalu itu sudah ada. Dulu itu dikelola sama ibu. Nah, dulu itu kita nggak di sini, kita di luar kota. Terus karena bapak sakit, akhirnya kita disuruh pulang dan meneruskan toko ini dari tahun 2013. Jadi sekarang sudah 6 tahun. 2003, oh ya 7 tahun, ya udah mau 7 tahun. Kita mulai di sini Maret 2013. Ya, Maret 2013. Sekarang wis Maret 2020, jadi pas 7 tahun. Ya, tapi kita mulai pegang itu sekitar April atau Mei gitu ya. Jadi ya memang ada perombakan sih. Iya, dulu itu masih tradisional. Ini relate sama pertanyaannya ini. Kenapa pilih konsep minimarket? Nah, itu dulu kan tokonya kan masih tradisional. Jadi masih ya ngambilin barang-barang yang orang-orang beli itu. Nah, setelah dipegangkan ke saya, diserahkan ke saya mencoba konsep baru. Kenapa kita nggak bikin konsep minimarket gitu kan? Dulu kita ini sedikit brainstorming ya dulu itu. Mau pilih kelontong tradisional, grosir atau minimarket. Oh iya. Dulu pertama itu dulu konsepnya. Jadi kita ada tempat, terus mau dijadiin apa nih? Saya kira kita brainstorming, kalau kelontong tradisional ya sama kayak tokonya itu dulu. Terus kalau grosir nanti kemungkinan kita kemarin masalah faktor tempatnya juga kurang luas, tidak ada gudang yang cukup banyak. Terus kalau grosir kan yang butuh motor ya waktu itu ya pertimbangannya. Terus akhirnya pilih konsep minimarket karena sesuai dengan gaya hidup sekarang. Iya benar. Jadi kebetulan di daerah kita itu dulu tuh di daerah sekitaran Radius sekitaran 5 radius 5 kilometer km tuh belum ada minimarket gitu kan. Masih toko-toko tradisional itu banyak. Nah, mulai dari situ kita menawarkan konsep minimarket ini gitu kan. Kita mulai coba dari pertama yang kita lakukan diturunkan semua. ya, kita menurunkan semua barang-barang gitu kan. Mana yang kalau dulu tuh kan biasanya toko tradisional yang pegang ibu dulu itu banyak sekali barang-barang yang ada yang barang sudah nggak laku, numpuk, nggak bisa kembali, ada yang barang-barang yang sudah ya gantungan-gantungan, terus banyak banget barang-barang numpuk itu yang jadi kita melakukan penyesuaian barang apa yang dijual. Iya, jadi kita turunkan semua barang-barang yang nggak dipakai, barang yang yang ada yang sudah kadaluarsa, udah rusak, yang udah nggak dijual lagi, udah kita keluarkan semua. Sampai rak-rak itu juga. Nah, jadi kalau dulu kan toko tradisional kan pakai rak yang etalase yang model aluminium dan segala macam. Kalau kita ubah konsep ke minimarket, otomatis kita memakai itu lagi kan. Cuman pada waktu itu memang modelnya juga mepet, akhirnya ya
rak yang ada itu kita jebol, kacanya dijebol, yang selerekan itu dijebol, terus kaca depannya dicopot, jadi akhirnya rak etalase itu jadi bolong, jadi kayak rak yang bisa tembus kanan kiri gitu loh. Nah itu ada beberapa rak yang bisa dimodif seperti itu untuk mengganti gondola tengah. Nah untuk gondola yang pinggir di tembok pada waktu itu kita bikin dari kayu Bapak. Ya dari kayu, kita pakai siku gitu. Jadi sekitar 1 bulan itu kita bongkar pasang toko. Jadi kita pakai kayu, terus siku itu kita habis banyak, jadi sekeliling tembok toko itu jadi siku semua. Terus yang tengah itu kita pasang masih pakai rak etalase yang kita jebol kaca tengahnya, jadi ya bisa dipakai untuk Terus ada lagi nih yang paling membedakan gitu dari toko tradisional sama minimarket itu, yang dibedakan sama orang-orang ini, kita itu pasang kaca. Kaca itu yang paling dibilang, meskipun dalamnya masih belum mesti belum bagus, belum ada gondola, belum ada, tapi dari depan itu tampilannya sudah kayak minimarket. Merah biru itu. Jadi karena kita pasang kaca itu, otomatis dari orang-orang sekitar bilang gini, wah ada minimarket baru, ya kayak gitu. Padahal dalamnya ya begitulah. Seperti itu, kasih rak etalase, terus rak kayu-kayu yang kita kasih siku kayak gitu. Terus karena dulu awalnya tokonya juga sudah kehilangan pelanggan, juga kehilangan sales yang datang, jadi dari perubahan tampilan itu kita mulai bangun pelanggan, sales buat datang lagi. Dari sisi dan juga kan dari awal dulu masih kan kita pakai langsung nekat beli sistem komputer gitu ya. Kita ingin data pertama itu masih sekitar 1000-an atau 800 SKU itu sekitar 800. Jadi mulai sekarang sudah jalan 7 tahun. Kemarin saya backup itu sudah 9.000-an hampir 10.000-an SKU. Jadi dari situ bisa ketahuan bahwa varian itemnya juga semakin banyak. Lanjut, itu ya kenapa pilih konsep minimarket kayak gitu. Jadi untuk gaya hidup sekarang kayaknya orang-orang zaman sekarang juga lebih suka kalau bisa pegang produknya, bisa tahu harganya, bisa membandingkan ternyata di toko sana segini, toko sini segini, tanpa harus nanya ke kasirnya. Iya, soalnya kan orang-orang sekarang kan gitu kan sungkan nanya, oh ini berapa, terus akhirnya nggak jadi dibeli gitu kan, nggak enak gitu, nggak enak sama orangnya. Kalau di konsep minimarket itu langsung ngambil, langsung ngecek harganya. Kalau nggak cocok ya nggak dibeli, kalau cocok ya diambil. Terus ternyata ukuran segini ada perbandingan ukuran segini, jadi mereka lebih nyaman. Terus kalau ada juga sekelompok masyarakat itu lebih ke gini, kalau datang ke modern market itu ada sisi entertainnya buat mereka, jadi mereka senang kalau belanja model kayak gitu bisa sambil lihat gitu. Ada sisi entertainnya buat mereka, bukan hanya sekedar belanja. Untuk keluarganya, untuk anaknya juga lebih senang karena bisa lari-lari, bisa milih, nyari-nyari kayak gitu. Itu sih kenapa milih konsepnya minimarket. Plus minusnya juga banyak, karena konsep minimarket itu berarti kita membebaskan pelanggan untuk memilih barangnya sendiri, dan kita tidak bisa menyaring pelanggan seperti apa. Ada yang nakal, ada yang dari mutilan. Dari sistem minimarket ini kelemahannya adalah security-nya kurang, jadi kita nggak bisa kontrol, tapi juga kita harus cari solusi gimana caranya biar security aman. Nanti kita akan cerita di video berikutnya bagaimana menjalankan security yang aman untuk minimarket. Terus kelemahan kedua memang dari sisi negatifnya juga nggak semua orang bisa jadi karyawan kita, karena mereka paling nggak harus bisa menggunakan kita, bikin sistemnya pakai komputerized. Terus setelah itu modelnya juga lumayan banyak, karena rak yang kami bikin tadi
kan nggak mungkin kayak gitu terus toh, jadi harus nyicil satu diganti dengan gondola sampai sekarang sudah full gondola. Jadi ya nggak harus langsung Nah, modal berapa ratus juta jadi gitu. Nggak, kita Bisa dulu bisa dari awalnya. nyicil misalkan satu sisi dulu sudah bagus, terus kemudian ada rezeki lagi belakangnya sampai motor habis. Dulu kami lakukan seperti itu. Dan biasanya kadang ada yang tanya juga, khawatir kenapa sih apa namanya kayak kalau model minimarket kayak gitu itu kan nanti loh barang itu loh kok ditaruh situ nanti orang kalau ngambil gimana kayak gitu. Nah dari pengalaman kita itu apa namanya minus sama plusnya kita model minimarket itu saya pikir itu Masih banyak masih plusnya. banyak kan plusnya Terus kayak kita gitu. juga bisa nyaring, maksudnya nyaring konsumen. Maksudnya yang datang ke kita itu pasti orang-orang yang istilahnya sudah tahu konsep belanja di modern market, bukan yang orang memang masih suka untuk datang, enggak, mereka sudah datang karena mau lebih cocok model gaya berbelanja seperti ini. Kita sudah bisa seleksi sebelumnya. Next. Oke. Nah, banyak yang tanya juga tentang SRC. Kapan sih join SRC? Nah, kita pas awal buka dulu, itu kan ada sales SRC yang datang ya. Sales Sampurna yang datang kayak gitu. Nah, pertama itu kita tanya-tanya dulu, kalau saya masuk SRC bisa nggak Pak? Gitu kan. Nah, terus akhirnya gini, akhirnya sama mereka itu didaftar dulu ya Pak ya? Didaftar dulu. Nah, daftar dulu. Sebenarnya baru pengajuan dulu. Pengajuan Biasanya dulu. sebulan. Tapi Approve-nya kapan tuh itu? Tahun masih pengajuan tahun 2013 atau kalau nggak salah akhir sebulan ya? dihapus. Terus enggak, Akhir, Pak. Februari saya sudah ikut catering kok. Oh iya. September saya sudah ikut Iya, catering. berarti nggak lama itu. Nggak lama, cuman harusnya approval sebulan, cuman 2 minggu setelah pengajuan itu sudah ada vendor datang, sudah ngechat. Nah, kita kan bingung dong, loh, padahal belum ada perjanjian kontrak segala macam ada. Ternyata dari kantornya Sampurna itu kita sudah approve dan sudah mulai adanya pengecekan. Iya, itu juga didukung dari kemauan kita, dari visi dan misi kita untuk maju. Nah, karena kita visi misi sama SRC, akhirnya untuk approve-nya cepat dan gampang. Kan sebenarnya kalau dulu SRC itu kan mintanya dia nanyanya rencananya buat apa kayak gini, terus ingin seperti apa. Jadi kalau mereka melihat kita juga punya keinginan untuk maju, mereka juga pasti akan siap support. Makanya kita joinnya kalau nggak salah Mei atau Juni gitu. Terus sebulan itu sudah langsung jadi semua. Ada pengecatan. Ada pengecatan dari sana, terus kita dapat beberapa item seperti meja kursi dan segala macam, display kayak gitu-gitu. Meja kursi yang buat di depan Buat itu ya, kita dapat meja juga. kursi yang di teras sama pengecatan. Itu langsung merubah nilai tokonya. Kalau dari penampilan dari misalkan dulu masih 60 gitu ya, langsung jadi 90 Iya, gitu. Jadi langsung kelihatan wow, kelihatan bersih. Terus kami juga semakin minder karena di dalam tempatnya bagus tapi di dalamnya masih belum bagus. Ya akhirnya dari situ kita terpacu, pas sudah terlanjur seperti ini, kenapa enggak kita lanjutkan? Ya gitu, tampilan semakin sama sih kayak kemasan. Kalau kemasannya menarik kan orang juga tertarik untuk beli, ya sama dengan research sebenarnya. Kalau tampilannya tokonya menarik, orang juga bakal mau untuk datang kok. Nah, itu yang terjadi di toko kami ya. Tampilan menarik, orang beli datang, alhamdulillah omsetnya juga naik. Omset naik artinya juga kita bisa mengisikan uang untuk
membeli peralatan yang kita butuhkan itu. Iya, karena dari penampilan toko yang bagus tadi itu kan banyak pelanggan yang datang akhirnya menanyakan ada barang ini enggak, ada barang itu enggak. Nah itu kita catat itu apa yang mereka butuhkan kita catat. Nah kita akhirnya kita mau nggak mau harus menyediakan itu. Dengan tersedianya itu nanti pelanggan yang tanya itu tadi datang lagi ke toko dan begitu seterusnya. Itu pun juga akhirnya semakin komplit. akhirnya barang semakin komplit, pelanggan juga akan semakin meningkat. Karena Di situ di situ aja aja belajarnya karena di sana ada itu ada kayak gitu. Kita sediakan yang mereka butuhkan gitu kan. Misalkan aku butuh ini mbak, bisa nggak, ada nggak itu kan? Oh saya bilang gini aja, ada, paling minggu depan ada gitu kan. Padahal saya bingung gimana ya nyarinya di mana, udah tanya akhirnya nggak tahu dapat barangnya kayak gitu. itu sih kalau filosofinya kayak gitu metodenya. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa tertarik join SRJ gitu? Kalau dulu sih kan saya mantannya karyawan Sampurna sebenarnya, jadi sempat juga tahu ada program SRJ ini. Oh ternyata seperti itu. Nah tertariknya karena memang ya tujuannya SRJ juga bagus sih, maksudnya sesuai dengan visi misi kita waktu bangun tokonya. Mereka memberikan pengetahuan bagaimana cara menata toko yang baik, bagaimana toko itu harus terang, harus menarik sehingga orang mau datang ke toko kita. Ya intinya kenapa mau join SRJ ya karena ya satu visi misi aja, ya kemauan kita di toko ini. Selain itu juga itu kalau SRJ kan banyak yang ikut ya, jadi banyak sekali anggota SRJ dan anggota SRJ yang se-area itu ada paguyubannya. Nah dengan ada paguyuban itu maksudnya kumpulan komunitas pedagang SRJ. Nah kita tuh merasa sangat terbantu, saling tukar pikiran, saling tukar info. Kalau misalkan ada stok barang ini murah, nah kayak gitu bisa sering kita sharing. Terus kalau ada SRJ itu loh bikin display yang menarik bisa kita contoh di toko kita ya kita contoh. Enaknya berkomunitas seperti itu. Apalagi sekarang ada grup WA yang kita bisa itu sharingnya cepat banget. Jadi istilahnya kita satu sama lain ini saling keracuni untuk kebaikan toko kita masing-masing. Kayak misalkan itu ada program model kayak itu bisa kita contoh. Akhirnya kayak kemarin ada beberapa teman yang istilahnya dia studi banding lah kita. Misalkan ternyata pakai komputer sebenarnya ya ini sebenarnya mau mengadopsi sistem komputer itu di toko kita. Semua juga terus ini Pak, sebenarnya saya pengen bikin minimarket, modalnya berapa sih? Nah ini sudah cerita ya sebagian. Jadi kalau ngomong masalah modal ya semua masih ada modal yang nggak ada, usaha yang nggak ada modal pasti ada mau misalkan. Nah kita dulu ya awalnya syarat minimal ada barang dagangan. Iya jelas ya ada barang dagangannya. Terus itu tempatnya. Terus ada di teman-teman yang nanya kemarin, nah kan tempat saya kecil kan nggak bisa dibikin mana. Pernah lihat Circle K atau Circle K lah yang paling mudah. Circle K itu nggak besar, dia cuma paling 3x5 meter, tapi bisa dibikin sesimpel itu. Jadi kalau misalkan keterbatasannya tepat ya tinggal pinter-pinter ngaturnya aja. Raknya ya ini penting juga ya, ternyata pembelian gondola itu bisa disesuaikan dengan keuangannya. Maksudnya gondola kan ada yang raknya lebarnya 35 itu yang standar ya. Kalau tempatmu kecil ya beli gondola yang lebarnya cuma 20 cm aja. Nah, nanti kita stoknya juga mengikuti, nggak usah banyak-banyak yang ada di display. Paling 3 atau 5 udah cukup, nggak usah terlalu kardus ditaruh di rak, itu kan terlalu berlebihan juga. Nah, perlu ternyata gondola itu bisa lebih
kecil, jadi area untuk orang jalannya juga luas. Terus yang paling penting itu kan kita bakal tahu ya toko kita itu yang laku apa. Nah terus harusnya berkala juga kita cek barang ini sebenarnya laku atau enggak. Kalau misalnya enggak laku ya wis kita keluarkan dari raknya, karena seleksi alam ya, karena kita punya lokasinya tetap segitu. Nggak mungkin kita memasukkan semua barang ke dalam toko, nggak akan cukup juga. Itu sih, kalau modalnya tetap ada modal ya, tapi kita bisa meminimalisir. Minimalnya ya tempatnya ada, barangnya ada, kita cukup rapi dan terang, terus orang akan sangat percaya jika itu ada label harganya di raknya. Terus kalau bisa computerize itu mahal. Sekarang enggak, kita bisa pakai aplikasi gratis di tablet Android, itu bisa pakai Bluetooth printer, itu sudah bisa ya, biasa dipakai di toko-toko kecil. Sekarang kan banyak toko rokok kecil yang toko rokok kecil di pinggir jalan itu, mereka sudah pakai sistem seperti itu bisa diadopsi. Nanti mungkin kawan-kawan kita akan share masalah aplikasi yang murah yang bisa dipakai, terus perangkat yang murah yang bisa dipakai. Cuman memang kendalanya kalau untuk kebutuhannya sudah lebih dari 10.000 item ya, kita mau nggak mau harus pakai komputer. Terus apakah bisa pakai cash register? Kalau misalnya punya cash register itu yang kayak mesin ketik, ada levelnya, bisa saja sih, cuman untuk laporan dan segala macam kan kita akan usah kontrolnya, karena kita kan pengennya kan toko ini jadi gede. Nah toko ini jadi gede, pasti kan pasti ada karyawan itu akan sangat mudah kontrolnya ketika itu laporan keuangannya detail. Itu untuk investasinya akhirnya mending sekalian pakai komputer, karena nanti misalkan sudah pakai tablet, tapi kalau memang ruangannya itu segitu dan jumlah barangnya kurang dari 10.000 unit, yang memang enak pakai tablet itu. Tapi untuk kedepannya pasti akan migrasi lagi. Bayangkan kalau di toko kami aja dulu waktu pertama kita harus barcode satu-satu, itu hampir 1 bulan datai semua barang. Nah kalau kita berubah aplikasi, bayangkan kamu harus melakukan itu lagi dalam keadaan barang di tokonya sudah semakin banyak. Wah itu pusingnya minta ampun. Itu sih. Ada lagi pertanyaan, modalnya berapa? Modal itu tidak bisa sih, masih tergantung ruangannya, tokomu sekarang seperti apa, tokomu kondisinya seperti apa, butuhnya kurangnya apa. Minimal cuma rak, penerangan, sistem paling, terus ya cari penataan sing istilahnya enak gitu loh. Kalau ada tempat sekecil apapun bisa ditaruh barang, ya bisa ditaruh barang. Misalkan kalau ada tempat es krim, atasnya kan pasti mati tuh dashboard. Nah itu ternyata ada rak yang bisa buat di atasnya freezer es krim. Nah kayak gitu bisa dimaksimalkan sih. Kita banyak sih ya, maksudnya belajar dari minimarket yang sudah ada dari Alfamart, Indomaret. Kita sering kok kita kesana studi banding apa yang bisa diaplikasikan di gimana sih dia cara natanya kayak gitu kan. Ternyata kita sudah menemukan alurnya. Nanti kita bahas next time lah ya, kalau di video selanjutnya gimana cara penataan barangnya, layoutnya seperti itu. Mungkin segini dulu aja percakapan kita hari ini. Kalau masih ada pertanyaan lagi silahkan komen di bawah, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Jangan lupa subscribe juga. Nanti biar biar kita tahu ya kalau kita upload. Kita akan sharing setiap minggu sekali kita akan sharing. Subscribe aja lah. Salam bermanfaat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, assalamualaikum.